Selamat siang. Gimana kabarnya anak-anak? Semua keadaan sehat anak-anak? Sehat. Baik, sehat. Sehat. Jadi Pak Guru harap semuanya dalam keadaan sehat, tidak ada yang sakit ya. Jadi Pak Guru lihat kayaknya semuanya hadir untuk hari ini. Bisa dilihat dengan kehadiran dari yang sudah masuk ke room ini ya. Oke, untuk memulai pelajaran hari ini, mari kita mulai dengan doa dulu ya. Oke, silakan Komang pimpin doa dulu Komang sebelum kita mulai pelajaran hari ini Komang. Oke, teman-teman, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, bagus sekali Komang. Terima kasih Komang ya sudah memimpin doa. Sebelumnya, apakah suaranya Pak Guru terdengar jelas anak-anak? Nanti biar tidak terlalu lama Pak Guru menjelaskan, tidak terdengar jelas. Jelas. Ya, oke, bagus. Jadi suara Pak Guru terdengar jelas ya. Oke, kita mulai saja pelajaran hari ini. Nah, sebelum tadi kita melalui dengan doa. Nah, untuk yang selanjutnya kita akan menyanyikan lagu nasional dulu untuk meningkatkan jiwa nasionalis kita. Tapi Pak Guru pilih adalah lagu Bagimu Negeri. Coba sekarang Erlina pimpin teman-temannya untuk menyanyikan lagu Bagimu Negeri. Oke, silakan. Teman-teman, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita menyanyikan lagu Bagimu Negeri. 1, 2, 3, mulai. Oke, mulai. Berdiri semuanya ya. Terima kasih Rina yang sudah membantu. Oke, yang lain silakan duduk ya. Oke, selanjutnya kita lanjut dengan kesepakatan ya. Oke, kesepakatan pada hari ini apa? Kita akan berkesepakatan dulu ya. Jadi sebelum kita mulai pembelajaran, kita berkesepakatan apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan saat pembelajaran. Oke, duduk yang rapi semuanya dulu ya. Oke, coba dipikirkan apa yang kesepakatan yang bisa dan tidak boleh dilakukan atau yang anak-anak jangan sampai lakukan saat pembelajaran. Coba Gian, apa kesepakatannya? Bisa memberikan Pak Guru masukan? Apa namanya? Bicaranya apa satu persatu, jangan terlalu bersamaan. Jangan bersamaan. Jadi saat kegiatan ingin berbicara itu satu persatu atau tidak tidak berbarengan sehingga tidak akan menimbulkan kebisingan ya. Jadi oke, bagus. Yang kedua, coba Rangga. Gimana Rangga? Ada masukan Rangga? Tidak ribut saat penjelasan materi. Iya, bagus. Tidak ribut ya. Jadi tidak boleh ribut saat kegiatan penjelasan materi. Setelah itu Erlina, gimana? Ada masukan Erlina? Tidak boleh bermain-main saat pelajaran. Iya, oke, bagus. Jadi tidak boleh bermain saat pembelajaran. Jadi dari beberapa kesepakatan tadi kita sepakati tidak berbicara dengan teratur, itu sesuai dengan urutan, tidak tidak ribut. Dan tadi Erlina, yang terakhir tidak bermain-main saat pelajaran. Dan tadi untuk sanksinya kita sepakati akan ada pengurangan poin ya. Jadi Pak Guru akan tetap catat semuanya yang kegiatan anak-anak. Ada namanya lembar observasi. Nanti setiap ada yang kegiatan melanggar peraturan akan Pak Guru kurangi poinnya ya. Oke, kita lanjut saja tujuan pembelajaran. Nah, setelah
melakukan pembelajaran hari ini, Pak Guru harapkan kalian dapat menciptakan gambar cerita dari tema tertentu anak-anak. Oke, setelah itu yang kedua, mampu menentukan cara menjaga organ peredaran darah. Dan yang terakhir, itu menganalisis makna dan amanat dari sebuah pantun. Oke, bisa anak-anak ya? Oke, bagus sekali. Jadi Pak Guru harapkan untuk pelajaran hari ini. Selanjutnya, nah biasanya saat kelas normal ataupun saat kelas masih dilakukan dalam sebuah kelas di sekolah, nah itu kan kita gunakan misalnya literasi sebelum belajar ya, baca buku biasanya sebelum belajar. Tetapi karena sekarang kita tidak dalam satu kelas, kita akan gunakan video literasi atau literasi visual ya. Oke, sebelum itu silakan kalian tonton dulu video yang akan Pak Guru kirim. Pak Guru akan putarkan untuk. Oke, silakan diperhatikan dulu. Kita ribut ya, jadi biar bisa mengetahui apa isi dan makna videonya. القطر هيمشي.
jadi itu video yang Pak Guru tampilkan. Nah, oke, sekarang kalian sudah semua nonton videonya kan? Nah, sekarang Pak Guru ingin salah satu atau dua dari kalian bisa menyebutkan apa sih makna yang terkandung dalam video tadi Pak Guru sudah tayangkan. Oke, ada yang bisa? Oke, Rangga, gimana Rangga? Bisa memberikan masukan? Ya, coba Gian, silakan Gian. Tidak. Oke, Gian. Kita harus peduli terhadap seseorang dan harus berusaha untuk orang lain jika ada sesuatu yang ya butuh pertolongan. Oke, ya jadi Ya, Pak. ya, betul. Jadi saling membantu ya, Nana ya. Jadi walaupun misalnya tidak saling kenal, tapi jiwa saling membantu tetap kita tanamkan. Oke, bagus sekali Gian. Tepuk tangan untuk Gian. Ya, tepuk tangan ya, semuanya tepuk tangan untuk Gian. Tepuk tangan untuk Gian ya. Oke, yang lain ada? Hazel, gimana Hazel? Hazel? Kita harus saling tolong menolong. Iya, bagus Hazel, sangat bagus sekali. Tangan juga untuk Hazel, saling tolong menolong. Oke, ya, jadi itu ya, sangat bagus sekali ya anak. Jadi itu makna yang terkandung dalam video. Jadi Pak Guru harap nanti setelah kalian bisa kalian aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saling menolong dan saling membantu terhadap sesama teman-teman ya. Oke, kita lanjut. Pak Guru memiliki beberapa gambar. Nah, gambar 1, nah itu ada kegiatan minum air putih, sering berolahraga, tidur yang teratur, dan makan makanan yang bergizi. Nah, sedangkan gambar yang di sebelahnya, itu gambar yang sedang orang makan pizza yang sangat banyak, bersoda, dan juga goreng-gorengan. Nah, oke, pertanyaannya, nah bagaimana sekarang kegiatan 1, jika kegiatan 1 itu rutin dilakukan, apa dampaknya bagi kesehatan peredaran darah? Oke, ada yang bisa menjawab pertanyaan nomor 1? Saya. Iya, oke, silahkan Gian. Gambar yang nomor 1 itu yang buah-buahan itu kan Pak? Yang buah-buahan. Jika itu dilakukan secara rutin, maka organ peredaran darah kita akan menjadi sehat dan lancar. Iya, oke, bagus. Tepuk tangan dulu untuk Gian ya. Tepuk tangan semuanya. Oke. Coba nomor gambar yang kedua Danias. Coba Danias. Nomor 2 gimana? Gambar kedua, dampaknya akan peredaran darah menjadi tidak lancar. Iya, tidak lancar. Karena apa? Ditumbuhi oleh berbagai macam lemak ya. Misalnya lemak pada makanan dan lain sebagainya. Jadi sangat bagus sekali. Jadi kegiatan nomor 1 itu seharusnya kalian lakukan setiap hari ya. Baik itu minum minuman yang baik bagi kesehatan, misalnya air putih, selalu beristirahat dengan cukup. Setelah itu rajin berolahraga dan makan makanan yang bergizi ya. Oke, jadi itu yang Pak Guru harapkan. Nah, sekarang kita lanjut ke pembelajarannya. Oke, kalau punya video pembelajaran. Oke, silakan diperhatikan dulu. Halo, hari ini kita akan belajar tentang cara memelihara kesehatan organ peredaran darah. Sudahkah kamu menjaga kesehatan organ peredaran darahmu? Kita harus menjaga kesehatan organ peredaran darah agar tidak mengalami gangguan. Bagaimana caranya? Cara yang pertama adalah dengan rajin berolahraga. Olahraga minimal 2 kali dalam seminggu dapat memperlancar aliran darahmu. Cara yang kedua adalah dengan istirahat yang cukup. Jangan memaksakan diri untuk terus bekerja, karena organ tubuhmu juga perlu beristirahat. Cara yang ketiga adalah dengan menjaga pola makanan sehari-hari. Daging, ikan, sayur-sayuran, dan buah-buahan sangat baik untuk tubuhmu. Ayo, makan makanan sehat setiap hari. Cara yang keempat adalah dengan menghentikan kebiasaan merokok. Dengan menghentikan kebiasaan merokok, kamu dapat terhindar dari penyakit jantung. Cara yang kelima adalah dengan menghindari minuman beralkohol. Minuman beralkohol mengandung zat-zat yang berbahaya bagi kesehatan tubuhmu. Cara yang keenam adalah dengan menghindari stres berlebihan.
Kamu dapat menghindari stres dengan cara liburan bersama keluarga, menonton TV, berbelanja, dan bernyanyi. Cara yang ketujuh adalah dengan menjaga berat badan agar tetap ideal. Cara yang terakhir yaitu dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter. Dengan rutin memeriksakan kesehatan ke dokter, kamu akan mengetahui kondisi kesehatanmu saat ini. Terima kasih. Setelah kalian memperhatikan video tadi, nah apakah semua sudah melakukan kegiatan yang baik untuk peredaran darah itu di rumah, anak-anak? Aku tanya dulu. Kian sudah semua melakukan kegiatan yang untuk menjaga kesehatan peredaran darah di rumah? Saya sih belum semua, Pak. Saya satu-satu kayak mengelola stres. Iya, oke, bagus. Lalu nanti usahakan lebih ditingkatkan lagi ya. Jadi biar semua kegiatan untuk menjaga peredaran darah itu dilakukan di rumah. Oke, Hazel, gimana Hazel? Kalau Hazel biasanya sering olahraga nih Hazel. Saya olahraga setiap hari. Kalau ngecek kesehatan setiap hari belum. Setiap hari belum ya. Oke, nanti Pak Guru harapkan dicek kesehatannya biar tahu perkembangan kesehatannya Hazel seperti bagaimana ya. Oke, bagus sekali Kian sama Hazel. Tepuk tangan dulu untuk Kian sama Hazel ya. Tepuk tangan semuanya. Oke, kalau misalnya kalian tidak bisa tepuk tangan, kalian bisa menggunakan kayak gini ya, menggunakan stiker kayak Hazel Todan ya. Oke, bagus sekali. Oke, nah ada lagi yang lain. Nah, selain dari apa sih yang nggak boleh dilakukan? Tadi kan sudah tuh, tidak boleh merokok. Apa lagi yang tidak boleh dilakukan untuk menghindari gangguan peredaran darah? Oke, ada yang memiliki pendapat seperti itu? Saya, Pak. Nah, siapa? Apa Zel? Saya, Pak. Oke, Rangga, silakan. Tidak terlalu banyak makan makanan yang berlemak. Iya, contohnya apa yang berlemak, Rangga? Berlemak. Burger. Iya, bagus. Ada yang suka makan burger, dan Yes kayak suka makan burger nih. Saya suka tapi jarang. Ya, oke, tapi bisa boleh makan, tapi dia dikurangi ya, intensitasnya jangan terlalu sering. Nanti itu sangat berbahaya bagi kesehatan. Apalagi misalnya gorengan ya, Nana ya, itu minyaknya sangat tinggi, jadi kalian kurangi makan yang namanya yang gorengan. Oke, sangat bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Angga. Ada lagi yang memiliki pendapat lain? Komang Olivia, gimana? Komang Olivia, ada tanggapan? Enggak, ya. Oke. Erlina, gimana Erlina? Sudah? Cukup? Ada Pak. Apa? Ada. Menghindari alkohol. Iya, menghindari minum-minuman yang beralkohol. Bagus sekali. Tepuk tangan untuk ya Erlina ya. Jadi itu sangat berbahaya juga mengkonsumsi minuman yang beralkohol. Jadi Pak Guru, setelah Pak Guru lihat ternyata kalian sudah paham semua ya. Jadi mari kita kerjakan dulu lembar kerja peserta didiknya agar kalian lebih mantap dalam pembelajaran hari ini. Nah, tapi sebelum itu Pak Guru akan bagi kalian menjadi 3 kelompok. Nanti silakan kalian diskusikan. Nah, diskusinya itu melalui chat ya. Silakan menekan fitur chat dalam diskusi. Kalau nggak, nanti Pak Guru akan membantu kalian dalam berdiskusi nanti melalui seperti sekarang video call ya. Oke, kita mulai dulu dengan berdiskusi. Oke, nah ini diskusinya mungkin kalian sudah Pak Guru kirim ya. Sudah Pak Guru kirim ke WA kalian dan juga sudah ada di Google Classroom. Nah, ini diskusi yang pertama. Sudah semua memperhatikan diskusi yang pertama? Nah, jadi langkah yang pertama adalah ada 2 buah gambar anak-anak. Nah, satu gambar yang sedang orang berlari, yang gambar yang selanjutnya yang kedua, kelihatan anak-anak? Kelihatan nggak? Kelihatan? Kelihatan Komang gambarnya? Kelihatan. Iya. Kelihatan. Kelihatan ya. Jadi ini ada 2 buah gambar ya. Rangga, kelihatan gambarnya Rangga? Gambar orang berlari dan gambar orang sedang makan pizza? Enggak. Enggak terlihat ya. Oke, Pak Guru akan coba. Ada gambar jari di. Ada gambar jari aja. Oke, coba Pak Guru akan coba dulu tampilkan biar lebih terlihat ya.
Oke. Nah, sekarang terlihat. Halo anak-anak, Terlihat. Iya, oke. Ya. Oke, Terlihat. terlihat ya. Oke, jadi ada 2 buah gambar. Silahkan diperhatikan dulu gambarnya. Kalau misalnya kalian nggak sempat buka Google Classroom ataupun misalnya WA karena kalian gunakan HP, bisa kalian lihat gambar yang Pak Guru screen kan, share screen. Nah, oke. Nah, contoh yang pertama, videonya sama kayak tadi. Analisislah video dan kedua gambar di atas. Yang dapat menjaga kesehatan peredaran darah manusia. Jadi kedua gambar yang dapat menjaga kesehatan, jelaskan. Mana gambar mana yang dapat menjaga kesehatan peredaran darah, jelaskan ya. Misalnya gambar 1 dapat menjaga kesehatan peredaran darah. Kenapa? Gambar 2 dapat menjaga kesehatan darah atau tidak? Oke, silakan. Ya, silakan diskusikan ya. Nah, yang kedua, sudahkah kamu melakukan upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuhmu? Bisakah upaya yang kamu lakukan? Bagaimana upaya yang kamu lakukan? Tuliskan upayanya. Bisa sama ya. Dan terakhir, oke, Pak Guru kasih waktu 15 menit. Silakan didiskusikan ya. Oke, bisa ya? Halo anak-anak, bisa? Oke, Aku rasa kayaknya sambil diskusi kayaknya bisa ya. Sudah pada paham nih kayaknya. Gambarnya kan ya. Coba matiin dulu Rangga mic-nya Rangga ya. Aku rasa kayaknya nggak terlalu lama diskusinya ya, udah pada bisa kayaknya. Oke, coba kelompoknya Gian. Nah, ketuanya kan Gian. Nah, sekarang coba analisis Gian dari gambar 1 dan gambar 2. Nah, gambar 1 di gambar 2. Menurut hasil diskusi kelompoknya Gian itu gimana? Jadi milih gambar 1 apa milih gambar 2 yang cocok dapat menjaga kesehatan peredaran darah manusia? Oke, jadi pertanyaan nomor 1 dulu. Silakan Gian, waktunya Pak Guru berikan ke Gian. Oke. Menurut saya gambar yang nomor 1 itu karena gambar A, yang nomor 1 ya, gambar A itu karena dia gambarnya berlari. Berlari itu termasuk dalam olahraga. Jadi itu dapat memperlancar organ peredaran darah. Oke, bagus ya. Kalau yang nomor B bisa menjaga atau tidak? Tidak, Pak. Kenapa? Kenapa tidak? Karena itu bisa menimbulkan lemak atau mungkin kerak, namanya di pembuluh darah. Iya, jadi lemaknya itu bisa menggumpal ke darah, jadi darahnya itu menggumpal, jadi tidak bisa mengedarkan oksigen ke seluruh tubuh. Bagus sekali ya. Oke, tepuk tangan untuk Gian dulu. Oke, tepuk tangan semuanya ya. Oke, bagus. Jadi kayak gitu. Nah, ada lagi kelompok yang lain selain kelompoknya Gian menambahkan? Nah, ada? Ada? Tidak ada ya? Mirip pertanyaan jawabannya semuanya ya? Oke. Nah, jawab pertanyaan yang kedua sekarang. Sudahkah kamu melakukan upaya menjaga kesehatan peredaran darah pada tubuhmu? Bagaimana upaya yang kamu lakukan? Tuliskan dalam bentuk upaya yang kamu lakukan, upaya untuk menjaga kesehatan organ peredaran darah pada tubuhmu. Oke, coba Pak Guru tunjuk kelompoknya Danias. Jawab nomor 2, yuk. Ayo. Kenapa? Ayo. Jadi upayanya apa? Kayak tadi misalnya. Yang sudah dilakukan, tapi yang sudah dilakukan oleh kelompoknya Danias, ya. Misalnya apa? Misalnya, apakah bersepeda ataukah gimana? Nah, ya. Silakan Danias, ayo waktunya. Oke, kan kembali lagi ke LKPD tadi ya. Oke, silakan tadi sudah Danias sudah menyebutkan beberapa yang nomor 2 untuk menjaga kesehatan organ itu dengan cara rajin berolahraga, setelah itu makan makanan yang bergizi dan istirahat yang cukup. Iya, oke, bagus. Tepuk tangan lu untuk kelompoknya Danias ya. Ini tepuk tangan ya. Oke, silakan semua berikan tepuk tangan, sangat bagus sekali. Nah, jadi ada pertanyaan untuk kelompoknya Danias? Kayaknya tidak ada ya. Gimana, ada yang pertanyaan enggak? Enggak ya. Oke, sudah cukup.
Jadi, nah untuk kelompok yang lain yang belum yang belum dapat mempresentasikan hasil diskusinya, nanti hasil diskusinya kalian upload di Google Classroom ya, nanti kisah Pak Guru periksa di sana langsung memberikan nilai. Dan yang sudah presentasi juga sama, nanti silakan di-upload hasil presentasinya dan hasil diskusinya tadi di Google Classroom. Ya, difoto dulu. Oke, kita lanjutkan saja ke yang selanjutnya, kita kesimpulan. Nah, apa sih kesimpulan untuk hari ini? Oke, silakan Erlina, gimana kesimpulannya? Kesimpulannya apa, Erlina? Kesimpulannya, kita harus menjaga kesehatan pembuluh darah. Ya, peredaran darah. Peredaran darah. Sekali, ya. Peredaran darah. Itu jadi itu ya kesimpulannya. Jadi ada juga berbagai macam cara-cara dalam menjaga kesehatan peredaran darah ya. Oke, kita lanjut dulu dengan kegiatan selanjutnya. Jadi kalian sudah paham ya. Nah, untuk yang sudah mengumpul, sudah Pak Guru masuk beberapa. Nah, untuk yang belum mengumpul, lembar kerja selanjutnya silakan dikumpul ya. Oke, kita lanjut ke pembelajaran selanjutnya anak-anak ya. Oke, sudah terlihat apa yang Pak Guru kirim di-share di grup, di-share di screen, kelihatan ya. Oke. Nah, sekarang kita akan menganalisis sebuah pantun. Oke. Oke, mari kita menganalisis pantun. Itu tadi kan banyak yang suka berpantun ya. Mungkin kalian sering nonton di TV, sering berbalas pantun. Oke, jadi Pak Guru punya sebuah pantun tentang kesehatan peredaran darah. Kapal karam, ikan bahagia. Laut tercemar, ikannya mati. Kurangilah garam dan gula agar terhindar dari hipertensi. Ya, oke, jadi bagus sekali pantunnya. Nah, ini pantunnya untuk kesehatan peredaran darah. Masih ingatkah kalian bagian-bagian pantun? Masih ingat ya? Jadi bagian-bagian pantun itu ada yang namanya baris. Ini namanya baris anak-anak. Ini namanya baris 1 di kapal karam ikan bahagia. Baris 1, ini baris kedua. Laut tercemar, ikannya mati. Di baris ketiga, kurangilah garam dan gula. Yang keempat, agar terjadi hipertensi. Nah, baris 1-2 ini adalah disebut dengan sampiran. Sedangkan baris ketiga dan keempat ini disebut dengan isi pantun. Jadi makna dari pantun itu biasanya terkandung pada isi pantun. Jadi isi pantunnya apa? Nah, setelah kalian membaca pantun ini, apa sih yang ingin disampaikan oleh pantun ini? Nah, jadi kita disuruh mengurangi yang namanya makan minuman yang manis dan juga yang asin agar terhindar dari penyakit hipertensi. Jadi kayak gitu anak-anak. Paham ya? Jadi itu. Oke, sekarang Pak Guru juga punya pantun lagi. Oke. Pak Guru akan minggirkan dulu sedikit gambarnya biar kelihatan pantunnya. Oke. Pandai berkata, pandai bertutur. Pandai bertutur, silat lidah. Nah, apa sih yang cocok buat bagian pantun ini? Ada yang bisa memberikan tanggapan yang cocok untuk lanjutan pantunnya? Apa tadi yang cocok untuk bagian pantunnya? Hazel? Bisa, Hazel? Enggak. Pantunnya tadi? Enggak. Rangga, gimana Rangga? Masih ingat bagian pantunnya lanjutannya? Dia masih ingat? Ayo, bagian pantunnya. Saya, Pak. Bagian apa? Iya. Saya, Pak. Silakan. Ya. Yuk, silakan. Lakukan olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Iya, jadi lakukan olahraga teratur sehingga sehat peredaran darah. Jadi sudah ada namanya bersajak ABAB. Jadi dia RH, kan itu dia pandai berkata, pandai bertutur, R akhirnya. Pandai bertutur, silat lidah. Nah,
apa sih, olahraga yang teratur sehingga menjaga kesehatan peredaran darah. Oke, bagus sekali Alina. Tangan untuk Alina ya. Jadi itu yang Pak Guru inginkan tadi ya. Jadi adalah melengkapi sebuah pantun. Jadi temanya itu adalah berupa apa? Kesehatan peredaran darah. Oke. Nah, jadi lakukan olahraga teratur agar sehat peredaran darah. Bagus sekali Alina ya. Itu. Nah, sekarang tugas kalian adalah membuat sebuah pantun, anak-anak. Jadi silahkan kalian membuat pantun dulu. Nanti mungkin 1 atau 2 orang akan Pak Guru suruh membacakan hasil pantunnya. Oke, silahkan dibuat dulu. Nah, tapi sebelumnya kita lihat dulu video pembelajaran yang sudah Pak Guru kirimkan. Oke, coba diberikan dulu ya. Hari ini, kita akan membahas tentang berbalas pantun dengan lafal dan intonasi yang tepat. Dalam membaca pantun, kita harus memperhatikan kekerasan bunyi, karena keindahan pantun terletak pada kekerasan bunyi. Mari kita baca bersama pantun berikut ini. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Tuntut ilmu bersungguh-sungguh, 1 pun jangan ketinggalan. Sekarang, adik-adik perhatikan pelafalannya. Ketika melafalkan kalimat pertama dan kedua, kalian bisa melafalkan dengan lafal yang pelan dan intonasi yang jelas, seperti ini. Anak ayam turun 10, mati 1, tinggal 9. Pada kalimat ketiga, kalian bisa melafalkan dengan nada yang cukup tinggi dan intonasi yang tegas seperti ini. Tuntutlah ilmu bersungguh-sungguh, 1 pun jangan ketinggalan. Ketika melafalkan kata bersungguh-sungguh dan ketinggalan, gunakan intonasi yang tegas agar pesannya dapat tersampaikan. Jika masih merasa sulit, kalian bisa membacakan pantun dengan memberikan tanda garis miring pada pantun sebagai tanda berhenti sejenak. Tanda berhenti sejenak ketika membaca pantun dapat memberikan keindahan bunyi pantun. Agar tidak bingung, perhatikan penulisan pantun berikut ini. Anak ayam, garis miring, turun 10, garis miring. Mati 1, garis miring, tinggal 9, garis miring. Tuntut ilmu, garis miring, bersungguh-sungguh, garis miring. 1 pun, garis miring, jangan ketinggalan, garis miring. Bisa kalian lihat setelah kata anak ayam ada tanda garis miring yang berarti berhenti sejenak, yang jika dibaca harus seperti ini. Anak ayam turun 10. Bukan seperti ini. Anak ayam turun 10. Begitu juga untuk kalimat berikutnya. Setelah dapat melafalkan pantun dengan baik, selanjutnya mari kita belajar membuat pantun. Coba perhatikan pantun berikut ini. Di sini gunung, di sana gunung. Di tengah-tengah pohon cemara. Ayah bingung, ibu bingung. Melihat aku tiba-tiba tertawa. Bisa dilihat bersama isi pantun terletak pada baris ketiga dan keempat. Sedangkan baris ke-1 dan kedua adalah cangkak pantun. Lalu, bait pantun terdiri dari 4 baris. Berdasarkan pantun yang dibacakan tadi, terdapat bunyi pantun AB, AB. Coba kamu perhatikan pantun yang dibacakan tadi sekali lagi. Bunyi akhir baris pertama sama dengan bunyi akhir baris ketiga, yaitu bunyi akhir baris kedua sama dengan bunyi akhir baris keempat. Demikian materi pada kali ini. Sebelum diakhiri, mari kita simpulkan bersama-sama. Ketika melafalkan pantun, kita harus memperhatikan kekerasan bunyi dan intonasi suara. Bait pantun terdiri dari 4 baris. Nah, materi berbalas pantun untuk hari ini selesai. Oke, jadi itu materinya ya. Jadi itu cara berbalas pantun. Jadi cara membaca pantun juga, jadi intonasinya harus diperhatikan ya. Saat sampiran dan saat isi juga intonasinya berbeda. Jadi itu sangat perlu diperhatikan. Jadi setiap anak-anak dalam saat nanti Pak Guru suruh membacakan sebuah pantun, nanti intonasinya akan berbeda. Oke, sekarang silahkan kalian membuat pantun dulu. Waktunya 15 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Silahkan, Erlina.
Di atas pohon ada sarang lebah. Lebahnya berdengung saat lewat. Ayo makan sayur dan buah agar kekebalan tubuh jadi kuat. Iya, oke, bagus sekali ya Elina ya. Tangan dulu tuh semuanya untuk Elina ya. Oke, bagus sekali. Jadi itu Elina ya. Jadi pantunnya itu tentang apa? Menjaga kesehatan juga ya. Jadi dari amanatnya itu apa Elina? Dari isinya itu apa amanat yang diberikan pantunnya? Kita harus makan sayur Iya, dan menjaga kesehatan tubuh iya, agar bagus sekali. tubuh tetap kebal. Tetap kuat. Dan Jadi kita kuat. harus makan sayur untuk menjaga kesehatan tubuh agar tetap kuat dan sehat. Rangga gimana sekarang? Fokus tangan dulu Elina ya, bagus sekali. Bisa. Saya udah bisa. Rangga Oke. sudah buat Pergi belanja ke Sudah. Pergi belanja ke pasar Wijahan. Tidak lupa membeli kedondong masam. Jagalah selalu kebersihan lingkungan agar hidup sehat dan tentram. Iya, oke, bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk Rangga ya. Oke, bagus sekali jawaban dari Rangga. Oke, ternyata Rangga puitis juga ya. Walaupun biasanya dia senang pelajaran IPA, tapi bahasa Indonesia pinter juga Rangga ya. Oke, Rangga, tadi apa sih amanat yang isi dari pantunnya Rangga? Kita harus hidup sehat dan bersih agar hidup nyaman dan tentram. Iya, oke, bagus. Semoga dengar pantunnya Erlina dan pantunnya Rangga bagus sekali ya. Nah, Pak Guru juga percaya, jadi Pak anak-anak lain juga sudah membuat pantun. Nah, nanti Pak Guru ingin kalian rekam diri, misalnya rekam saat sedang menyanyikan pantun atau sedang membacakan pantun. Nanti silakan kirim rekamannya di Google Classroom, nanti Pak Guru akan periksa ya. Oke, agar mempersingkat waktu, kita lanjut dulu ke materi selanjutnya ya. Oke, materi selanjutnya adalah membuat cerita bergambar anak-anak. Oke, apa sih cerita bergambar anak-anak? Jadi gambar cerita adalah bentuk gambar atau lukisan ataupun seni rupa yang dikombinasikan dengan tulisan yang menceritakan suatu peristiwa ataupun adegan ya. Jadi biasanya pada ada narasinya. Nah, sedangkan ada juga reka adegannya. Jadi seperti komik, dia mirip komik. Paham ya? Ini sudah pernah Pak Guru jelaskan dari pertemuan sebelumnya. Oke, jadi bagaimanakah tahapan membuat gambar cerita? Ada yang tahu? Jadi yang pertama apa? Kita akan membuat gambar cerita. Nah, Membuat karakter. Jadi pertama adalah menentukan apa? Karakter dulu boleh. Jadi yang paling penting adalah apa? Temanya dulu. Jadi tema. Ya, betul sekali Rangga, tema. Setelah itu karakter. Setelah itu apa? Baru kalian membuat sketsa ya. Sketsa gambar, setelah itu diwarnai ya. Oke, pada LKPD selanjutnya kalian akan disuruh membuat gambar ya. Gambar, nanti pertama kalian tentukan dulu temanya apa. Setelah itu kalian tentukan tokohnya. Setelah itu alurnya. Itu alur adalah bagaimanakah ceritanya. Setelah alur baru kalian buat sketsa gambar. Itu kalian warnai, itu diberikan narasi. Oke, bisa ya. Tadi itu silahkan kalian kerjakan dulu, waktunya 15 menit, dimulai dari sekarang. Oke, silahkan. Tugas apa, Pak? Tugas, membuat gambar cerita. Oke, nanti silahkan dibuat ya. Silahkan dibuat gambar ceritanya. Nanti kalau pertama adalah membuatkan tema dulu, temanya dibuat pakai kertas gambar ya. Oke, selanjutnya. Oke, nanti silahkan kan kumpul di Google Classroom gambar ceritanya ya. Paham, Pak. Iya, oke, bagus, paham ya. Lanjut. Nah, sekarang kita karena sudah selesai kita menggambar. Oke, gambarnya sudah Pak Guru terima semuanya. Nanti silahkan hasil yang belum selesai silahkan dikirim ya. Oke, sekarang karena waktu sudah menunjukkan hampir habis ya untuk pelajaran hari ini, mari kita simpulkan dulu. Nah, tapi sebelum kita menyimpulkan, ada nggak pelajaran materi yang tadi Pak Guru ajarkan kalian, kita diskusikan bersama yang masih belum kalian pahami? Nggak ada ya? Coba Rangga, gimana? Semua paham Rangga? Paham semua? Paham. Iya, yang lain gimana? Paham? Paham. Iya, oke, bagus ya.
Oke, kita lanjutkan sekarang membuat kesimpulan. Nah, ada yang mau menyimpulkan pelajaran apa saja sih yang tadi kita pelajari? Oke, Gian coba hari menyimpulkan Gian. Pak Guru. Oke, Rangga boleh. Jadi apa saja Rangga? Oke, tadi cara mempelajari cara menjaga kesehatan organ peredaran darah, Iya, lalu membuat cerita bergambar, habis itu Membuat pantun. Ya, bagus, membuat pantun. Tepuk tangan dulu untuk Rangga dan teman-teman yang lain yang sudah membantu ya. Oke, jadi itu kesimpulan kita hari ini. Tadi kita sudah belajar membuat pantun, menentukan makna dari sebuah pantun, dan juga belajar membacakan pantun. Setelah itu juga tadi kita sudah belajar yang namanya menentukan cara menjaga peredaran darah. Baik itu kita juga tahu bagaimana cara menjaga dan juga mana tindakan yang tidak baik untuk peredaran darah. Nah, setelah itu sekarang yang terakhir tadi kita sudah membuat gambar cerita dan dengan menentukan langkah-langkah gambar cerita, dan sudah dibuktikan dengan hasilnya Anda sudah berhasil membuat sebuah gambar cerita yang sudah dikirimkan melalui Google Classroom ya. Oke, bagus sekali. Tapi setelah kalian menyimpulkan, kita akan melakukan evaluasi dulu. Nah, evaluasinya kalian bisa lihat di Google Classroom juga, dan juga Pak Guru akan kirim melalui WA Group ya. Oke, Pak Nana ya. Jadi Pak Guru kasih waktu 10 menit dari sekarang, silakan dikerjakan dulu ya. Oke, jadi untuk hari ini evaluasinya sudah kalian kerjakan, sudah Pak Guru terima. Gimana, susah? Bisa ya? Bisa ya? Gian gimana, bisa mengerjakan? Bisa ya. Oke, bagus. Nah, untuk hari ini Pak Guru cukupkan, tapi sebelum kita selesai, Pak Guru ingin tutup dengan doa. Coba bantu Pak Guru, Pak Danias pimpin doa untuk hari ini. Ya Danias, pimpin doanya. Sebelum selesai pelajaran, mari kita berdoa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, bagus. Terima kasih ya untuk Gian dan teman-teman yang lain-lain. Nah, pada hari ini sudah berjalan dengan lancar. Pak Guru harap nanti pertemuan selanjutnya lebih baik lagi ya. Oke, untuk hari ini Pak Guru cukupkan. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita lanjut ke PB yang kedua. Oke, terima kasih. Selamat siang anak-anak. Dadah. Oke, Pak Guru. Dadah.